Shalom saudara-saudara yang terkasih. Salam jumpa lagi di renungan kita pada hari ini di AM YouTube. Namun sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita mengawalinya dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17 tentang perintah supaya saling mengasihi. Dan yang menarik bagi saya dalam bacaan yang akan kita renungkan, dikatakan begini: semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara-saudara yang terkasih, ayat ini bagi saya sangat mendalam. Kadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita bertanya, untuk apa kita diciptakan? Mengapa Tuhan menciptakan saya? Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan menciptakan manusia karena Tuhan ingin supaya kita mengalami kasih Tuhan itu dalam hidup sehari-hari. Tetapi dalam kenyataannya bahwa seringkali kita juga salah memahami kasih yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita kemudian melakukan hal-hal yang tidak sesuai yang diharapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak berhenti menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mengutus putranya, mengutus Yesus Kristus, dan Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya berbuat kasih itu. Yesus menunjukkan bagaimana Dia peduli kepada orang-orang yang terluka karena sering dianggap sebagai orang yang terkutuk, sebagai orang yang tidak diberkati Tuhan. Dan Yesus ingin mengubah itu semua, bahwa kasih bukan untuk mengutuki orang, tetapi bagaimana orang yang merasa tidak dikasihi itu diterima, jiwanya disembuhkan. Dan itu kemudian menjadi contoh bagi kita saudara-saudari yang terkasih, bahwa Yesus menunjukkan itu semua supaya kasih Yesus yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi penuh. Artinya menjiwai seluruh hidup kita. Dan kita akhirnya tidak menilai orang yang berbuat menyimpang dari apa yang kita pikirkan. Menilai mereka bahwa mereka berbuat buruk, mereka berbuat salah, mereka orang berdosa. Yesus mengajarkan kita bagaimana kasih yang penuh itu. Bahwa kita sadar mereka yang menyimpang jalannya adalah mereka yang merindukan kasih. Jiwa mereka terluka karena mereka merasa bahwa tidak ada yang mengasihi. Dan itulah panggilan kita sebagai orang Kristiani. Bahwa kita sudah dikasihi Tuhan dan mesti membangun kasih itu dalam hidup sehari-hari dengan menyembuhkan jiwa-jiwa yang merasa tidak dikasihi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dengan mengasihi sesama kita, dengan cinta, dengan tulus, yakinlah saudara-saudara terkasih bahwa mereka akan mengalami sebuah perubahan dalam hidup. Sebuah kisah singkat, ada seorang guru yang begitu mengasihi muridnya. Siswa ini sangat nakal dan dia tidak peduli dengan sekolahnya. Tapi karena guru menyadari bahwa ada hal yang membuat siswa ini tidak memperhatikan sekolahnya, guru itu kemudian melihat keluarganya. Ternyata dalam keluarganya dia tidak mengalami kasih. Hatinya terluka, jiwanya terluka, sehingga ia merasa bahwa Tuhan tidak mengasihinya. Namun guru ini hadir, bahwa kasih Tuhan yang dirasakan oleh guru ini dia bagikan kepada anak itu dengan terus-menerus mengajak anak itu membuka pikirannya dan menunjukkan kasih kepada anak itu, sehingga anak ini mengalami perubahan bahwa ada orang yang mengasihi saya. Nah, saudara-saudara terkasih, esensi dari panggilan kita atau pusat semangat panggilan kita adalah untuk melayani, untuk membagikan kasih. Semoga Roh Kudus membantu kita.